Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, selamat pagi. Saya Dani, Kepala Bapeda Kabupaten Cirebon, akan mengantarkan satu diskusi tentang perempuan dan kesetaraan gender. Telah hadir di sesi ini Ibu Kadis PPKB P3A ya Mbak. Juga telah hadir Ibu Kadinser Mbak Fitri. Selamat pagi Mbak Fitri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami didampingi akademisi dari Universitas Gunung Jati, Kang Dedi, PhD dari Lembaga Penelitian Universitas Gunung Jati. Selamat pagi Kang Dedi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang tentang topik perempuan, diperbincangkan oleh banyak sesi ya. Beberapa penelitian menyebutkan kalau program menyasar perempuan itu relatif lebih berhasil dibandingkan laki-laki. Nah, ini menarik. Kemudian perempuan juga sedang diperbincangkan tentang kesetaraan gender. Nah, gender yang seperti apa, kesetaraan yang seperti apa yang diminta oleh perempuan. Nanti kan ada di bagiannya dari akademisi ya. Saya ke Mbak Eni dulu nih. Mbak Eni, apa yang sedang dilakukan oleh Dinas PPKB P3A berkaitan dengan pemberdayaan perempuan? Ya, terima kasih Mas Dami. Tentunya kami dari DPPKB P3A saat ini sedang melakukan program pemberdayaan perempuan terkait dengan pemberdayaan perempuan. Di antaranya adalah tentunya kita selain memang banyak kasus yang terjadi di masyarakat, baik itu kekerasan perempuan, kemudian juga masih adanya stigma bahwa perempuan ini orang yang lemah, yang tidak berdaya. Tetapi saya yakin bahwa di tangan-tangan perempuanlah masa depan anak-anak yang insya Allah menjadi generasi penerus. Kemudian juga suami, kalau suami laki-laki berhasil, tentunya di belakangnya adalah ada seorang perempuan. Gitu. Jadi di samping permasalahan yang banyak di Kabupaten Cirebon, tentunya dengan jumlah penduduk yang pernah saya sampaikan bahwa dari jumlah penduduk 2,411.302 jiwa, itu 49,92%-nya adalah perempuan. Kemudian kita juga punya yang namanya kepala keluarga, ada kepala keluarga perempuan kurang lebih 167.000. Kemudian juga kalau kita lihat di data BPS itu banyak perempuan yang menjadi tenaga kerja ke luar negeri, buruh migran, kemudian juga sebagai ibu rumah tangga, kemudian juga ada sebagai buruh pabrik, dan ada juga hanya mengurusi rumah tangga atau tidak bekerja gitu. Tetapi alhamdulillahnya Mas Dani, bahwa ASN yang ada di Kabupaten Cirebon itu kebanyakan perempuan yang dibandingkan dengan laki-laki. Hanya yang di eselon 2 hanya berapa ya Bu ya? Kita cuma ada 5 dari 32 yang OPD. Tapi kalau kita lihat juga keterwakilan dari di legislatif, alhamdulillah sudah hampir terwakili ya, hampir 30%. Jadi banyak permasalahan, tetapi kita juga alhamdulillah untuk perempuan kita sudah mulai bangkit. Oke, Mbak Eni, tadi dijelaskan sepertinya perempuan berat banget ini. Ada double fungsi ya, ngurusin keluarga, ngurusin suami, juga ngurusin ekonomi. Kira-kira yang sedang dilakukan oleh Dinas PPKB dan P3A seperti apa? Tentunya kami punya pilot project ya, pilot project desa ramah perempuan dan peduli anak. Desa ramah perempuan dan peduli anak ini kegiatannya adalah untuk bagaimana memberdayakan perempuan supaya perempuan ini mampu bangkit berdaya, baik itu segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, politik gitu. Dan yang kami laksanakan adalah
di samping memberikan pelatihan-pelatihan kepada para perempuan, kita juga memberikan support sosialisasi supaya para perempuan ini pada saat kita ada program pelatihan, baik itu mungkin bukan hanya di dinas kami, ada dari dinas sosial, ada dari Disnakersan ataupun Indang, itu supaya mau gitu kalau kita memberikan pelatihan untuk mereka meningkatkan ekonomi keluarga gitu. Kita bergeser ke Mbak Fitri. Mbak Fitri, ini kan program kemiskinan juga ada perempuan di mana-mana perempuan menjadi pengelola program kemiskinan. Kira-kira perempuan kita seperti apa dalam program kemiskinan? Baik. Alhamdulillah kami dari Dinas Sosial ini, Dinas Sosial memang satu dinas yang mengurusi kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, dan kebencanaan. Nah, ini kebetulan saat ini Dinas Sosial itu dinas yang dipimpin oleh perempuan dan ke bawah pun kabin-kabinnya perempuan semua. Hebat banget ya. Jadi di Dinas Sosial itu betul-betul dinas yang memberdayakan perempuan. Yang apa kata Bu Eni bilang bahwa perempuan ASN-nya di Dinas Sosial memang luar biasa. Dan kita semua mempunyai satu visi dengan visinya Pak Bupati, yaitu Cirebon Sejahtera. Nah, untuk Cirebon Sejahtera ini kami di Dinas Sosial mempunyai moto layanan Dinsos Makin Jos. Nah, kenapa kami ngambil Makin Jos? Ya supaya satu semangat teman-teman untuk tetap bisa mengantarkan masyarakat Kabupaten Cirebon Sejahtera. Makin Jos ini sendiri adalah akronim dari melayani, akuntabel, inovatif, jujur, optimis, dan sinergis. Luar biasa. Nah, karena itulah kami yakin bahwa tugas kita melayani, siapa yang kita layani adalah orang-orang yang mungkin kita sebut belum beruntung ya. Belum beruntung karena apa? Karena kemiskinannya, keterlantarannya, kedisabilitasannya, kebencanaannya. Jadi kami harus betul-betul bisa melayani dengan segenap kejujuran. Kitanya harus optimis gitu kan. Kalau kitanya sendiri tidak optimis, kitanya letoy, gimana mau kita ngurus tugas-tugas kita dengan baik gitu. Dan satu lagi, kita harus bisa bersinergis karena Dinas Sosial ini tidak bisa bekerja sendiri. Kami tetap membutuhkan Diskominfo, kami membutuhkan Bapelitbangda, Dinas PPKB P3A, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Pendidikan, Kesehatan, Disduk Capil, BPJS, semua itu adalah kita harus bisa bersinergis. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini Pak Bupati punya program kartu pepek. Ya, kartu pepek itu kan bahasa Cirebonnya komplit. Pepek semua ada gitu. Nah, tapi kita hari ini zamannya bukan lagi zaman kartu-kartuan gitu kan. Sekarang eranya era digital. Nah, karena itu kita buatkan kartu pepek ini dengan aplikasi namanya Si Pepek. Si Pepek ini sistem informasi administrasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, jadi di versi yang pertama, alhamdulillah di versi yang pertama itu kita sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. Karena apa? Karena sebelum yang namanya aplikasi Si Pepek ini kita sudah ada layanan SLRT, sistem layanan rujukan terpadu. Nah, ini masih manual, masyarakat harus datang ke Dinsos, harus datang ke Dinkes, harus datang ke BPJS, harus datang ke Disduk dan lain sebagainya. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk urus itu semua? Kita nggak ngomong jajan, nggak ngomong apa, ongkos saja. Ongkos. Rata-rata kita
mempunyai kalau kita rata-ratakan sehari itu 200 layanan. 200 layanan kalau mereka ongkos yang paling irit lah 50.000 untuk muter-muter itu. 50.000 kali 200 sudah 10 juta sehari kan. Kalau sebulan saja, sebulan taruh 20 hari yang ininya 10 juta kali 20 hari sudah 200 juta sebulan. Uang masyarakat hanya untuk ongkos. Nah, 200 juta sebulan, setahun berarti 2 miliar lebih, 2,5 miliar. 2,5 miliar itu hanya ongkos. Belum lagi ada masyarakat, aduh saya nggak ngerti, saya sih mau dibantuin aja. Banyak calo-calo berkeliaran, 300.000 rata-rata. Iya, ada 300.000. Kalau separuhnya dari 200, 100, berarti sudah 300.000 kali 100. Nah, 30 juta. Nah, iya itu dia. Nah, makanya kami buatkan satu aplikasi kerjasama dengan Diskominfo. Alhamdulillah ini Diskominfo luar biasa sekali dukungannya, tanpa biaya dibuatkan aplikasi SIPEPEK ini. Itulah sinergitasnya di situ. Nah, dari SIPEPEK ini Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Nah, itu nggak usah datang ke Dinsos, nggak usah datang ke mana-mana. Di setiap desa, Kabupaten Cirebon ini adalah satu kabupaten yang satu-satunya pada saat peluncuran SLRT kita sudah mempunyai puskesos di 412 desa, 12 kelurahan. Puskesosnya, nah itu 4 orang, dan mereka adalah penanggung jawab puskesos adalah Pak Kuwu. Nah, penanggung jawab puskesos Pak Kuwu, dan kita ada front office, back office, fasilitator. Nah itu tugasnya adalah membantu kita pemerintah untuk menjangkau teman-teman yang mempunyai masalah tentang kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, dan kebencanaan. Nah nanti mereka yang memerlukan di versi 1 ini kita hanya punya layanan untuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, serta subsidi listrik. Nah untuk versi 1 itu alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi, masyarakat hanya datang ke puskesos, upload data-datanya, sudah tunggu nanti selesai. Enggak usah. Jadi yang namanya uang ongkos dan untuk yang titip-titip kayak gitu nggak usah, tunggu saja di desa. Nah versi 2-nya ini mulai 9 Oktober ini nih. 9 Oktober bukan hanya 3 tadi layanan, tapi juga kita ya mencakup semua layanan yang ada di Dinsos. Sudah masuk situ, bahkan Disduk sudah masuk di aplikasi ini. Sehingga kalau yang nicknya nggak padan nih, bisa langsung dipadankan. Luar biasa ini. Baik Pak Menteri, kaitan dengan peran perempuan dalam mengatasi kemiskinan yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini. Nah, salah satu yang disasar dalam PPKS adalah WRSE, Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Yang rawan-rawan itu ada di sini. Jadi memang kita anggaran kita tidak bisa mencukupi untuk itu. Karena itu kita database-nya dari kita. Kita ada satu dulu ada namanya aplikasi PPKS, tapi kurang berjalan dengan maksimal, makanya sekarang diperbaharui dengan aplikasi Si Pendil Sewu. Apa itu Si Pendil Sewu? Apalagi ini, aduh. Mimi Kadis sosial ini banyak istilahnya ini. Apa ini Si Pendil Sewu? Mas, kalau kita belajar sejarah itu yang namanya senjata Mbah Kuwu Cirebon adalah salah satunya Pendil Sewu.
Jadi pada Pendil Sewu itu pendil itu tempat beras ya. Jadi kalau ada warga yang datang kesusahan, tinggal ngambil dari pendil itu, dan pendil itu nggak pernah kosong. Jadi kita jilah ngaji sejarah ceritanya. Nanti kalau warga kekurangan beras tinggal datang ke Mimikadis. Nah, itu. Nah, karena itu kita buat aplikasi si Pendil Sewu ini, sistem informasi perlindungan kesejahteraan untuk warga kabupaten. Nah, itu di situ isinya adalah data-data dari kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan dan kebencanaan yang 26 PPKS itu. Diharapkan dari data itu diantaranya adalah ada wanita rawan sosial ekonomi diantaranya. Sehingga ini loh, barangkali nanti ke depan dari PPKB mau ada pelatihan apa, ini datanya. Nah, gitu. Ya. Nah, gampang ya. Nah, gitu sinergitasnya di situ. Nanti kita data ini Dinas Sosial sebagai produsen datanya, Diskominfo sebagai wali datanya. Nah, kewenangan pembagian datanya ada nanti di Bapelitbangda. Ini dinas kalau mau perlu data tentang wanita rawan sosial ekonomi, mau membantu apapun tentang kesejahteraan, datanya dari situ. Wah, keren nih yang si Pendil Sewu dan si Kompak ya. Baik, kita punya angka 12,61% ya Pak, angka kemiskinan ya. Harapan kami atau kita semua dengan ada si Kompak, si Pendil Sewu, kemudian apa ini di kami KSS P2W KSS itu harapan kami sih bisa segera menurun ya, diturunkan angka kemiskinannya, masyarakatnya berdaya, kekuatan penuh, basisnya perempuan. Kembali Kak Dedi, nah ini akademisi melihat Cirebon, kemiskinan Cirebon dan Lestari jadi seperti apa ya? Terima kasih Pak Kabar. Jadi saya itu melihat bahwa Kabupaten Cirebon ini, karena saya sebagai orang ekonomi ya, kan kajian saya tentang manajemen. Tetapi kajian saya S2 saya itu tentang community development, itu tentang Kesos juga, karena S2 saya 2 kali, yang pertama Kesos, yang kedua community development. Saya melihat ini kami sedang melakukan riset tentang bagaimana strategi kita mengintegrasikan perempuan lokal dan pedesaan dalam mainstream industri besar dan padat karya yang sekarang lagi berkembang di kabupaten-kabupaten berbasis desa, seperti di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, di Brebes, di Tegal, itu kan berbasis desa. Ini sebetulnya kita sedang kedatangan potensi ekonomi yang luar biasa yang merupakan limpahan dari kabupaten-kabupaten berbasis masyarakat perkotaan. Dan itu serapan tenaga kerja yang akan menjadi potensi ekonomi untuk masyarakat kabupaten yang berbasis desa itu luar biasa. Sehingga saya melihat di sini, kebetulan saya juga menganalisa data statistik di Indonesia ini dari mulai semester 1 2015 sampai semester 1 2022, data statistik yang ada. Itu kemiskinan itu pertama dominannya di desa, yang kedua dominannya perempuan. Jadi kalau misalkan tadi kata Pak Kaban, Pak Dangi disampaikan ada 12%, kok kalau misalkan lihat di sini kemungkinan dominasi di Cirebon pun perempuan. Dan kebetulan ini ada potensi ekonomi di mana banyak migrasi industri besar dan padat karya, banyak diantaranya didominasi kebutuhan tenaga kerjanya adalah dominasi perempuan. Seperti kita tahu ada pabrik sepatu dan alas kaki dan segala macam yang terkait dengannya yang sekarang berkembang di Cirebon. Saya kira ini adalah salah satu way out, salah satu jalan keluar ini untuk pengentasan kemiskinan perempuan. Karena sudah banyak teori mengatakan ketika arah dari program pengentasan kemiskinan itu kepada perempuan, maka akan muncul multiplier efeknya. Yakni kalau perempuan dapat uang, pasti yang pertama dipikirin kalau dia punya anak kecil, beli susu anaknya dulu. Betul nggak? Beli beras dulu. Kalau bapak-bapak uduk dulu.
udud yang pertama. Kebetulan saya tidak jadi korbannya karena saya tidak udud ya. Seperti itu. Di mana-mana saya mengkaji banyak riset-riset perempuan itu. Di India itu salah satu strategi pengentasan kemiskinannya pemberdayaan ibu-ibunya, perempuannya. Karena di mana-mana seperti itu. Jadi itu yang kemudian menjadi menarik. Nah, ini yang kemudian harus dikawinkan, bagaimana ada potensi ekonomi yang harus bisa diraih oleh perempuan-perempuan di Kabupaten Cirebon. Dan ini yang sekarang kita lagi riset tentang bagaimana model integrasi perempuan desa dan lokal dalam mainstream industri besar dan padat karya yang sekarang sedang berkembang di kabupaten-kabupaten berbasis pedesaan. Kebetulan kalau kami dari tim peneliti di UKJ itu kita melihatnya potretnya Indonesia, tetapi site kita untuk penelitian di Kabupaten Cirebon dan di Majalengka, tetapi nanti bisa digeneralisasi kepada daerah-daerah yang lain. Cuman yang jadi masalah, saya ngambil sebuah teori namanya teori integrasi sosial. Teori integrasi sosial ini adalah teori yang mengatakan bahwa penyatuan sosial artinya adanya keterikatan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lain adalah ketika masing-masing kelompok itu memiliki ketertarikan, sesuatu yang akan membuat kelompok lain merasa tertarik. Sekarang di Kabupaten Cirebon ini, Bu Kadis dan dua Ibu Kadis ini, ya kita sekarang sudah punya potensi ekonomi. Ada kelompok siapa? Kelompok pengusaha dengan manajemennya. Dan kita punya sumber daya manusia berupa perempuan di sini yang menurut saya ini perlu diberdayakan. Pertanyaannya, perempuan desa dan lokal Kabupaten Cirebon menarik nggak buat mereka para pengusaha? Itu yang harus kita pikirkan. Itulah teori integrasi sosial yang harus kita bangun, harus kemudian kita ejawantahkan di dalam program-program. Kenapa? Gini Bapak Ibu, ini ya Pak Kabat, saya melihat ini program-program pemberdayaan yang sering dilakukan berupa misalkan pemberian training kewirausahaan, itu sebetulnya kita masih perlu step-step berikutnya untuk menjadikan perempuan itu berdaya. Oke, dengan kita latih kewirausahaan ya Ibu, dan dia bisa berdagang. Kan tidak hanya selesai begitu saja, dia berdagang, laku apa enggak? Tempatnya di mana? Ada enggak tempat yang disediakan itu? Market belum tentu ada. Kalau misalkan dia tinggal di pedesaan, siapa yang mau beli? Nah seperti itu. Nah sementara kita sekarang punya potensi ekonomi, karena saya juga termasuk salah satu penyusun AMDAL. Dan yang saya susun AMDAL adalah salah satu pabrik sepatu di Kabupaten Cirebon yang proyeksinya akan sampai 25.000 karyawan. 25.000 karyawan, mayoritas perempuan. Satu pabrik, itu baru satu pabrik. Coba misalkan sekarang ada berapa pabrik sepatu, mungkin yang dinas industri akan lebih tahu berapa pabrik sepatu. Hitung saja perempuan miskin di Kabupaten Cirebon ada berapa. Kebetulan yang kedua, saya melihat potensi ekonominya begini, khusus untuk pabrik-pabrik sepatu yang memiliki lisensi dari Nike, mereka itu tidak boleh banyak persyaratan. Artinya gini, masalah usia jangan terlalu dipermasalahkan. Sehingga saya pernah menyusun AMDAL, kata Nike 35 tahun masih bisa dipekerjakan. Yang kedua, tidak boleh melihat latar belakang pendidikan. Yang ketiga, tidak boleh dipekerjakan secara kontrak. Dan kita memiliki ada perusahaan sepatu Cirebon yang memiliki lisensi Nike. Kemarin orang HRD-nya kita undang di salah satu FGD-nya penelitian kita. Ternyata top banget manajemen mereka. Mereka betul-betul rapih, masalah P3 K3-nya luar biasa, manajemen yang Amerika banget gitu, yang humanis banget. Nah itu potensi buat kita orang Cirebon, wong Cirebon, Kabupaten Cirebon. Ini kemiskinan yang perempuan-perempuan ini perlu diberdayakan. Cuman pasti ada masalah. Apa itu masalah? Ada teori gender and development. Teori ini mengatakan bahwa seorang perempuan bisa dia terlibat dalam mainstream kehidupan sosial kalau sudah terjadi namanya rekonstruksi mindset. Dari siapa? Dari kelompok lain. Kelompok siapa? Kelompok laki-laki. Karena misalkan seorang istri bekerja, suaminya nggak siap istrinya bekerja, alamat itu rumah tangga bisa awet rajin. Awet tetapi ancur-ancuran. Karena si suaminya nggak rela tersaingi sebagai pencari nafkah. Dan kita sebetulnya Kabupaten Cirebon menarik loh Bapak Ibu.
Coba lihat fakta di mana itu, karena saya juga melakukan penelitian ini di Pleret. Di Pleret itu ternyata menurut salah satu tim riset saya, yang namanya bapak-bapak udah terbiasa ikut masak, ikut nyuci, segala macam kerjaan, ibu-ibunya jualan. Kenapa itu kita tidak? Itu kearifan lokal yang luar biasa. Dan ini salah satu upaya kita merekonstruksi mindset para laki-laki agar mereka lebih inklusif menerima istrinya yang bekerja. Karena saya termasuk orang yang sangat setuju istri bekerja, karena istri saya juga PNS gitu. Kadang Bu, saya yang di rumah ngurus anak, pas misalkan ART enggak ada, akhirnya saya kemudian izin dari kampus karena saya harus gantian. Jadi saya itu tinggal di Karawang karena PNS saya itu di Karawang di SMK Negeri 3. Jadi kalau pas ART pulang ada masalahnya seminggu, kadang begini, hari Senin saya yang off dari kampus ngurus anak, ngurus nyenyokin segala macam di rumah aja, kerjaan-kerjaan di rumah, istri saya ke kantor, termasuk nganter anak sekolah, jemput dan sebagainya. Nanti hari Selasa saya balik ke kampus, berangkat pagi hari, sore balik lagi, istri saya di rumah. Nanti hari Rabu gantian saya di rumah lagi. Dan itu ketika kita merasa enjoy dan inklusif, happy saja, tidak masalah. Padahal saya mungkin basic pendidikan ya agama juga. Kalau misalkan di luar saya ibu buka YouTube saya itu banyak ceramah-ceramah saya. Tetapi saya happy dengan saya juga bekerja di rumah, membantu istri saya. Itu merekonstruksi mindset. Oke. Ya, seperti itu. Kondisi Cirebon nih kan. Kalau Kang Didi menarik nih, ini Mbak Fitri, luar biasa ya kajian beliau ya. Kondisi Cirebon existing ya. Kalau menurut Kang Didi kan menarik. Nggak tahu nih buat Mbak Fitri sama Mbak Eni, gimana Mbak Eni ketertarikan yang disampaikan Kang Didi kaitan dengan kondisi perempuan Cirebon ini seperti apa? Ada peluang apa potensi ekonomi yang besar, tapi kondisi perempuan Cirebon siapa mana kira-kira gitu? Mana? Iya gitu. Gimana Mbak Eni? Monggo menyiapkan itu. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat di wilayah timur ya, itu kan sudah banyak pabrik-pabrik tuh. Dan saya mendengar memang banyak pekerja perempuan yang direkrut. Tetapi barangkali mungkin kita harus mempersiapkan ya, pemerintah daerah harus mempersiapkan, termasuk mungkin lembaga yang lainnya juga, perguruan tinggi juga. Karena kita harus menyiapkan dari mulai anak TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi untuk diberikan ilmunya tentunya yang keperluan yang perlu untuk di masyarakat saat ini apa, itu ilmu mungkin yang harus diberikan, pelatihan yang harus diberikan. Kemudian juga di samping itu juga bukan hanya ilmu, tetapi kita juga harus bisa mungkin dari perguruan tinggi, di samping itu juga ada leadershipnya. Untuk leadershipnya bagaimana seorang perempuan di samping dia bekerja untuk dirinya sendiri, dia juga harus bisa memanage waktu baik itu untuk pekerjaan maupun dia sebagai seorang ibu gitu kan, seperti yang tadi Pak Dedi sampaikan. Kemudian kita juga jangan lupa untuk kita juga memberikan bekal kepada seorang perempuan di samping tadi ilmu, kemudian juga manajemen leadership, juga manajemen waktu. Jangan lupa juga untuk masalah keagamaannya. Jadi kita tidak lupa juga kodratnya sebagai perempuan, walaupun memang menjadi. Kemudian Mas Dani, tentunya harapannya dinas kami di samping memang banyak pabrik-pabrik sekarang yang memperkerjakan perempuan, kita juga jangan lupa di pabrik itu bagaimana supaya perempuan ini bekerja merasa aman, nyaman. Tentunya ini harus hak-hak perempuan juga harus dilindungi, karena kalau hak perempuan dilindungi tentunya tidak ada lagi laporan terkait dengan kekerasan diskriminatif terhadap perempuan yang ada di pabrik-pabrik itu. Ya,
Ada peluang ekonomi, Kang Deddy, disampaikan oleh Mimi Kadis ya. Ada peluang ekonomi, tapi juga beliau mengharapkan ada kehati-hatian. Artinya bahwa perempuan Cirebon harus smart ya, harus berpintar-pintar, membagi ruang, membagi tenaga, membagi waktu dan mengerti betul tentang regulasi ketenagakerjaan. Sehingga tadi diharapkan perempuan Cirebon siap masuk di ruang ekonomi, masuk di ruang sosial, mau domestik maupun non domestik, kira-kira gitu ya, ya. Jadi biar upahnya juga ya upah layak sebagai tenaga kerja gitu, tidak diskriminatif, perempuan lebih rendah dari laki-laki, tidak mengharapkan tentunya. Ada harapan nih, Mbak Fitri, ada harapan pengentasan kemiskinan dengan penguatan peran perempuan nih. Kalau tadi Kang Deddy sudah menyampaikan sebegitu besar peluang ekonomi yang bisa diakses oleh perempuan. Kira-kira yang akan disiapkan oleh dinas sosial seperti apa? Yang jelas kita berharap ya, bahwa tadi disampaikan peluang sudah ada. Pendidikan juga disiapkan, mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan dinas instansi yang lain untuk meningkatkan pendidikan perempuan ini, baik pendidikan formal maupun non formalnya. Juga yang patut kita sadari betul bahwa perempuan itu sebetulnya, perempuan Cirebon itu bukan hanya perempuan Cirebon, bahwa perempuan itu otaknya otak tanggung jawab. Ada lagi otak tanggung jawab. Iya, perempuan itu otaknya otak tanggung jawab. Jadi intinya berilah tanggung jawab kepada perempuan ini, beri kepercayaan. Insya Allah kalau perempuan diberi kepercayaan, diberi tanggung jawab, dia akan bertanggung jawab secara penuh. Memang sekarang contoh tadi Mas Deddy bilang tadi kan, kalau perempuan dapat duit nih, dia punya anak, ya dia mikir anaknya dulu gitu, enggak mikir dirinya sendiri dulu. Tanggung jawabnya dulu. Kalau laki-laki kenapa udah dulu? Karena otak dia adalah otak main-main. Ini gimana Kang Deddy? Jadi jadi harapannya pasti setelah adanya peluang, setelah adanya pendidikan, setelah adanya sosialisasi dan sebagainya, otaknya diisi, keterampilannya ditambahkan, tolong kita harapkan supaya perempuan diberi tanggung jawab atau diberi kesempatan. Nah, luar biasa nih Kang Deddy. Artinya Mimi Kadisnya optimis bahwa diberi tanggung jawab kepada perempuan, urusan kemiskinan selesai. Soalnya kalau seorang perempuan tuh kan keibuan, lebih ulet, lebih tekun, multi talent ya Bu ya. Jadi Jadi kalau perempuan tuh bari nyuci, bisa bari masak, bisa bari gendong anak. bisa segala Laki-laki macam. nggak bisa itu. Oke. Oh keren. Gimana Kang Deddy itu? namanya supir bis itu sekarang banyak yang perempuan. Mereka lebih dipilih. Kenapa? Karena lebih memiliki empati. Ketika ada isu, ada masalah, mereka lebih punya empati kepada karyawan gitu, atau maaf kepada penumpang. Dan satu hal lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kemarin melakukan FGD kami di sana itu, jadi FGD kami itu campuran, ada orang manajemennya, kemudian ada karyawannya. Memang perlindungan dari pihak pemerintah itu sangat penting. Jadi bagaimana bentuk perlindungannya adalah senantiasa berkoordinasi, sebetulnya kita controlling kepada kebijakan-kebijakan dari perusahaan. Kenapa? Saat ini itu terjadi imbalancing, ketidakseimbangan karena tenaga kerja surplus. Jadi mereka lebih memiliki power, kita lebih butuh pekerjaan karena masyarakat kita banyak yang nganggur, sehingga mereka lebih memiliki power. Bagi perusahaan yang tidak dikontrol oleh perusahaan induk seperti Nike, mereka lebih enaknya dewe. Karena ada salah satu pabrik, saya tidak menyebutkan namanya. Jadi memang kalau gaji sama Ibu, perempuan dan laki-laki di sana saya tanya itu sama. Cuman dia tidak begitu memberikan perlindungan kepada perempuan. Contoh, ketika mengangkat barang-barang yang berat, itu diserahkan juga kepada perempuan. Sementara saya nanya kepada yang tadi di salah satu manajemen yang di bawah pengawasan dari Nike, itu tidak boleh. Kalau misalkan terjadi ada perempuan yang mengangkat barang-barang berat, itu supervisornya akan kena teguran. Nah ini yang perlu kita kontrol dari pihak pemerintah sebagai otoritas, ini otoritas yang memiliki wilayah.
Tentu saja kita tidak bisa kasar-kasar atau galak-galakan. Mungkin kita sering berdialog dan berdiskusi dengan para pemimpin, para manajer-manajer di perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Kasusnya adalah begini yang terjadi. Kadang para direktur, pemilik, owner perusahaan dari luar negeri, dia tidak tahu menahu. Masalah rekrutmen tenaga kerja itu yang sering terjadi, abuse segala macam, mereka tidak tahu. Karena tahunya sudah ada tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi. Yang sering bermain itu kadang di level middle manager, HRD. Nah itu yang perlunya ada controlling dari kita. Nah yang saya tahu juga di salah satu perusahaan yang tadi dapat pengawasan dari Nike itu sudah disediakan ada tempat penitipan anak, agar para ibu-ibu yang bekerja itu nanti enak menyimpan anaknya, dia tenang bekerja. Nah harusnya itu juga yang harus diperjuangkan. Ketika misalkan perusahaan itu datang dan kemudian menyajikan, saya bikin perusahaan, kita dari pemerintahan sudah, Anda mau mengerjakan siapa, mayoritas perempuan, silahkan sediakan child care, silahkan sediakan tempat untuk penitipan anak, seperti itu. Ini kita dari misalkan Bapak Ibu ini dari otoritas ini harus mempunyai power yang seperti itu dengan berkolaborasi. Iya, Kang, karena di dunia kampus kan seperti dunia dewa. Kenapa gitu? Melihat fenomena di ada kondisi yang ideal gitu. Baik. Kira-kira untuk kasus Cirebon Iya. kiprah UGC ini nanti bersama dengan Kadinsos, kemudian Polres PPKB dalam kerangka penanganan kemiskinan, kasus perempuan dan seterusnya, perannya apa ya kira-kira UGC yang bisa dimainkan di Cirebon? Kebetulan saya bukan lembaga pengabdian masyarakat ya, tetapi ide saya pribadi sebagai salah satu juga pimpinan di UGC tentu berharap kita mencari solusi yang sifatnya itu tadi multiplier. Jadi ada potensi yang besar, ini yang harus kita pegang agar kemiskinan itu penurunannya meroket gitu ya, penurunannya meroket. Jadi kan ada yang gradual kayak gini, ada yang signifikan, ada yang meroket. Nah yang meroket ini adalah cari potensi-potensi ekonomi yang instan. Orang perempuan bekerja langsung dia dapat gaji 2.300.000, tidak perlu nunggu jualannya laku. Jualannya laku bisa berlaku berapa bulan itu baru dapat keuntungan 2.300.000 bersih. Tetapi ini masuk pabrik langsung dapat gaji 2.300.000. Itu yang pertama. Ketika misalkan terkait mainstream dalam ketenagakerjaan. Yang kedua adalah berwirausaha. Karyawan 1.000, 5.000 itu pasti perlu makan. Itu di sekitarnya itu potensi ekonomi yang luar biasa. Bagaimana nih pemberdayaan perempuan yang memang dia nggak mau bekerja, tetapi dia bisa berdagang dan berjualan di sana. Bisa difasilitasi oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten agar mereka mendapatkan tempat untuk berjualan. Biarlah perempuan yang kerja di sana yang menikmati lagi para ibu-ibu yang jualan di sana makanan segala macam. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena setiap AMDAL yang saya garap dalam bidang Sosekbud, maka dampak lingkungan yang positifnya dari adanya pembangunan pembangunan atau adanya prakarsa pembangunan itu selalu dua. Kesempatan bekerja dan kesempatan berwirausaha. Dua-duanya itu harus dipegang dan kalau bisa dipegang oleh perempuan. UGC siap ya memfasilitasi itu ya. Insya Allah dengan senang hati. Insya Allah dengan senang hati. Kalau saya lebih fokusnya gini, di daerah yang punya potensi ekonomi besar itu yang harus kita berdayakan. Tentu saja ring 1 dulu, masyarakat sekitar dulu yang harus diberdayakan. Kenapa? Kalau pabrik itu misalkan tutup, kemudian pabrik itu dibiarkan, wah jadi merompok jurik itu, jadi tempatnya jurik itu. Yang paling pertama sengsara siapa? Masyarakat sekitar. Karena saya juga di desa saya, desa Bojong Cilimus, itu ada pabrik dari tahun 70 berhenti sampai sekarang, yang menjadi korban masyarakat sekitar. Kan di sana ketika lewat kita ngeri, kelihatan angker dan serem. Itulah masyarakat sekitar harus didahulukan. Ring 1, nanti ring 2, ring 3. Mungkin kita bisa memobilisasi masyarakat miskin desa yang perempuan untuk kita berdayakan, kita tawarkan kepada para employer itu. Anda tertarik enggak? Kita punya ini. Kaum perempuan udah kita berdayakan, suaminya sudah kita didik supaya dia tidak bias gender. Apa istilahnya itu kalau sensitif gender gitu. Sensitif gender seperti itu. Kita kasih jaminan. Seperti itu. Saya kira kemiskinan Cirebon cepat itu.
cepat bisa teratasi. Saya kira kok saya punya keyakinan begitu. Kita kolaborasi saja dari pemerintah, kemudian dari industri, kemudian dari civil society, masyarakat sekitar itu, dan kemudian dari kita akademisi. Saya kira cepat. Cirebon bisa cepat tuh kemiskinannya teratasi. Dalam pikiran saya optimis sekali. Kenapa instan loh Ibu? Instan 2.300.000 langsung kepegang oleh para perempuan-perempuan. 1.000 aja ke sana. Berarti 1 bulan udah ada 2,3 miliar uang yang dipegang oleh ibu-ibu dari orang Cirebon. Ya, ini berarti betul itu, dahsyat banget. Saya kira itu kita bisa identifikasi kantong-kantong kemiskinan di desa. Kita penelitian kita diantaranya ke desa-desa sekitar perusahaan. Yang kedua, desa-desa yang banyak kantong-kantong kemiskinan perempuan. Kita melakukan kajian di sana. Gimana kita ingin mengintegrasikan, mematchingkan. Ini ada potensi ekonomi, gimana caranya mematchingkan kepada ini ruang ekonomi yang ada. Begitu. Ini diskusinya semakin menarik nih. Menarik sekali. Tapi mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu terbatas sehingga kita cukupkan untuk sesi kali ini ya. Sebagai penutup, silakan Mbak Eni menyampaikan closing statement ya. Kira-kira harapan atau langkah apa yang akan dilakukan? Silakan. Tentunya harapannya tadi sudah banyak mendengar dari Pak Dedi. Kami berharap kolaborasi dengan UGJ lebih ditingkatkan lagi untuk pemberdayaan perempuannya. Karena kita memang kemarin kan sudah ada kegiatan Sekolah Cinta yang sekolah perempuan Gapai Cita-Cita. Di situ banyak di samping pengetahuan juga ada skill, keterampilan juga diberikan. Tetapi dari sekian 100 desa itu kita masih banyak desa yang belum kegiatan, sehingga kami berharap nanti dari UGJ mungkin bisa berkontribusi untuk menurunkan angka kemiskinan, sehingga alhamdulillah nanti insya Allah para perempuan Kabupaten Cirebon lebih berdaya lagi, lebih bangkit lagi, dan kemiskinan tidak ada di Kabupaten Cirebon. Amin. Makasih Mbak Eni. Mbak Fitri, mangga closing statementnya. Yang jelas kami berharap bahwa apapun programnya, termasuk yang tadi disampaikan oleh Mas Dedi dan sebagainya, datanya diambil dari data yang kita siapkan di Sipendil Sewu. Sehingga betul-betul ini untuk warga miskin, warga terlantar, warga yang tidak mampu dan disabilitas. Fokus pada data yang sudah ada, sehingga pada saat kita pimpinan akan mengambil kebijakan tinggal klik mau di mana. Gitu. Keren. Seperti itu. Baik, makasih Mbak Fitri. Kang Dedi, mohon closing statementnya untuk kemiskinan Cirebon. Intinya kita perlu kolaborasi. Kolaborasi itu lebih tinggi daripada kooperasi. Kalau kooperasi itu tidak ada, kita sharing beban atau dampak negatif tidak ada. Tetapi kolaborasi itu seperti di dalam konsep bank syariah, profit and loss sharing. Sama, kita benar-benar mengeluarkan effort, dan ketika ada konsekuensi gagalnya misalkan upaya kita bisa menanggung, kita harus menanggung bersama-sama. Artinya gini, kolaborasi kita untuk pengentasan kemiskinan pertama harus lengkap, dan kedua tadi harus yang betul-betul kolaborasi. Siapa saja? Ada teori pentahelik. Ada namanya pemerintah, industri, civil society, akademisi, dan kemudian media. Coba kita kumpul bareng dengan mereka, orang industri, kumpul bareng mendiskusikan ini. Saya kira itu akan menjadi solusi yang sangat konkret. Dan nanti pemerintah, tidak hanya pemerintah kabupaten, tapi pemerintah desa. Karena kemarin saya FGD dengan pemerintah desa, Bu, banyak spot-spot, banyak celah-celah yang itu harusnya diisi. Harusnya diisi sehingga pemerintah desa memiliki bargaining position yang kuat untuk siapapun usaha-usaha besar yang ada di wilayah mereka. Itu juga kalau saya mau cerita lagi ya panjang lagi. Temuan saya banyak sekali ini. Ini yang, dan itu juga menjadi riset project juga ini Pak Dangi. Riset project yang diajukan ke Kemdikbud itu mesti menarik gitu. Gimana pemberdayaan desa-desa yang di wilayahnya itu ada wilayah pabrik.
Nggak saya bayangkan, desa saya desa Bojong sepi kayak gitu, tiba-tiba kedatangan 10.000 karyawan baru. Ramenya kayak apa, berisiknya kayak apa, segala macam polusinya. Nah seperti itu, jadi desa pun harus diberdayakan agar mereka bisa memanage itu potensi ekonomi dengan baik. Seperti itu banyak proyek gitu. Baik Kang Dedi, makasih. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Cirebon, kita tadi sudah menyimak, mendengar dan diskusi kami di ruang podcast Bapulit Pangda. Sungguh menarik, ada kalimat dari Kang Dedi yang coba saya catat ya. Tidak cukup dengan kooperasi, tapi tapi dengan kolaborasi. Kooperasi hanya bekerja sama, tapi tidak berbagi peran. Tapi dengan kolaborasi, kita berbagi peran, berbagi tanggung jawab. Mudah-mudahan nanti ya, Mimi Kadis, Mbak Eni, Mbak Fitri, apa yang disampaikan oleh Kang Dedi ini secara tataran teori bisa kita laksanakan di tataran pemerintahan Kabupaten Cirebon. Harapannya bahwa pengentasan kemiskinan Kabupaten Cirebon tetap fokus, serius, sehingga nanti masyarakat terbebas dari kemiskinan. Dan jangan lupa bahwa kesetaraan gender masih menjadi PR kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Rame Inggawe, Suci Ingmamri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.